Halo Sobat Ekonomi, kembali lagi di podcast Suara Pasar. Tempat kita ngobrol santai, tapi kita akan tetap bahas isu-isu tajam pada hari ini. Gua Ayu, Gua Panji, bareng gue juga Fauzan hari ini. Nah, hari ini kita bakal topik yang cukup panas nih dan langsung menyentuh ekspor Indonesia, yaitu kebijakan tarif impor dari Amerika Serikat. waduh, kayaknya seru banget nih pembahasan kita pada kali ini nih. In a few moments, I will sign a historic executive order instituting reciprocal tariffs on countries throughout the world. Reciprocal, that means they do it to us and we do it to them. Very simple, it can't get any simpler than that. We will supercharge our domestic industrial base. We will pry open foreign markets and break down foreign trade barriers. And ultimately, more production at home will mean stronger competition and lower prices for consumers. This will be indeed the golden age of America. It's coming back. We're going to come back very strongly. Yes, baru-baru ini sempat ramai ya dibahas bahwa tarif impor Amerika tuh naik menjadi 4,7%, bukan yang tadinya itu menjadi kan sebelumnya 3,6% ya. Iya. Ini menjadi pukulan keras nih bagi kita sebagai Indonesia ekspor tentunya, bahwa tuh kita harus lebih giat lagi dalam ekspor barang di Indonesia gitu. Nah, betul tuh. Jadi itu ternyata AS tuh mencabut skema GSP, Generalized System of Preference, yang memberikan keringanan kepada tarif-tarif impor nih kepada negara-negara berkembang. Nah, karena dicabutnya ini, jadi tuh tarifnya tuh meningkat. Nah, kebijakan ini mulai tuh pas zamannya Trump. Zamannya Trump ya. Jadi itu untuk tekstil, untuk Amerika sendiri nih impornya ini di barang tekstil dan produk karet seperti itu. Iya, betul. Nggak cuma itu sih, banyak juga dalam hal teknologi juga ada sih. Ya, benar banget. Alasannya, karena menurut pemerintah AS, Indonesia itu sudah termasuk negara yang cukup maju secara ekonomi dan punya daya saing tersendiri. Makanya, perspektif mereka, Indonesia lagi nggak perlu perlakuan kayak GSP. Padahal ya, kalau lihat dampaknya nih ya, pencabutan GSP ini bisa bikin kita kalah saing di pasar Amerika Serikat. Misalnya produk tekstil, biaya masuk menjadi lebih mahal, otomatis ekonomi menjadi tidak stabil, harganya tidak kompetitif dibandingkan Vietnam dan Bangladesh seperti itu. Nah, jangan lupa juga nih, bukan cuma soal harga, ini juga bisa ngasih pengaruh juga ke volume ekspor dan lapangan kerja di negara-negara sektor terkait gitu. Sebenarnya ini bukan hal yang tiba-tiba. Soalnya sejak 2018 lalu, Amerika udah agresif nih naikin tarif impor ke negara-negara lain. Cuma ini termasuk dari kebijakan mereka nih yang perfeksionis terhadap strategi America First. Bener tuh, Trump naikin tarif yang produk baja, aluminium tuh kan, bahkan produk agrikultur itu tuh dampaknya juga global loh. Tapi Indonesia waktu itu masih masuk skema GSP, jadi nggak langsung kena tuh, sampai akhirnya dihapus total pada tahun 2020. Nah, gitu. Nah, jadi tuh sekarang tuh apa sih tantangan yang bisa dilakukan oleh pemerintah Indonesia? Bagaimana sih cara menanggapinya nih buat skema tarif ini? Menurut kalian gimana? Banyak sih pastinya ya. Kalau menurut aku sendiri sih, Indonesia bisa menerapkan diversifikasi pasar. Jadi supaya bisa ekspor ke negara-negara lain kayak di Eropa, Timur Tengah. Jadi nggak mengandalkan AS saja. Nah, selain itu daya saing yang tinggi itu juga perlu ditingkatkan ya. Misalnya lewat efisiensi produk ya, dan peningkatan kualitas tentunya. Karena kan di negara-negara maju itu efisiensi harga produk rendah, sedangkan kualitas mereka tingkatin gitu. Mungkin untuk Indonesia bisa ditiru pastinya nanti ya. Kalau menurut gue ya, kebijakan ini tuh bisa jadi momen buat refleksi, evaluasi dari kebijakan-kebijakan tarif, kebijakan-kebijakan perdagangan di Indonesia, di luar negeri kita ya. Mungkin Indonesia perlu lebih agresif lagi nih
dalam negosiasi dagang bilateral atau multilateral gitu. Gitu. Jadi itu intinya dari kebijakan tarif dari AS ini ya, menurut saya ya, ini menjadi tantangan tersendiri sih. Tapi juga peluang buat kita juga nih, kan, memperluas strategi ekspor kita di negara-negara lainnya seperti itu. Setuju sih. Indonesia jangan mau jadi pasarnya aja. Kalau bisa jadi posisi tawar yang kuat di rantai perdagangan global. Saya harap sih, gua harap ya, pemerintah tuh dan pelaku usaha tuh biar cepat tuh buat menanggapi hal ini dan cepat beradaptasi ya. Soalnya kalau misalnya enggak, bisa-bisa tuh kita kalah sama pasar global. Aduh, lihat nih, udah dengar nih kan, kalau yang namanya gini nih, pasti kita bakal kalah nih kalau kita nggak mau upgrade nih kan. Buat Bahaya kalian ini. ya pelaku usaha, ayo beradaptasi. Nah, kita harus bisa eksplor barang kita ya, sampai keluar. Meskipun ke negara tetangga pun kita juga nggak apa-apa ya mestinya ya. Iya, betul. Kita harus berani, kita harus Iya. agresif mainnya. Iya, Kita mau kalah. Nah, buat kalian para pendengar nih, kalian harus tetap kritis dan ikut perkembangan ekonomi global. Karena dampaknya ini bisa langsung terasa di kehidupan sehari-hari gitu loh. Betul tuh, Fauzan. Oke, di episode kali ini pembahasan kita sampai sini aja dulu kali ya. Oh, sayang Mungkin banget. untuk selanjutnya kita bakal next nih, kita bahas lebih dalam lagi pastinya kan Oh, tentang ya, tarif bisa. AS ini. Karena menurut saya tarif AS ini banyak pembahasannya, bercabang-cabang gitu. Cabang-cabang, Jadi, ini mungkin baru dasarnya saja kita membicarakannya. Mungkin nanti kita bakal undang lagi Mas Panji dengan Mas Fauzan untuk bersama ngobrol bareng nih di podcast kita nih, podcast Suara Pasar tentunya. Oke, mungkin sekian saja podcast kita hari ini. Sampai jumpa di acara berikutnya. Gue Panji, Gue Fauzan dan gue Ayub. kami pamit undur diri. Sampai jumpa.